Islam itu agama yang tidak mengajarkan untuk mengemis. Jadi ada video Kang Deddy itu ngasih uang ke bapak-bapak, terus bapak-bapaknya itu ngerasa kalau dia itu ngemis gitu, padahal enggak. Nih videonya. Saya kerja kok. Bukan nggak kerja, DP. Nanti dikasihin. Islam itu nggak mengajarkan mengemis, Pak. Bukan mengemis. Bukan mengemis. Ini, Bapak kan kerja di saya. Kan istrinya ditinggalin di rumah. Nah ini titipin istri Bapak selama Bapak kerja di tempat saya. Ambil. Ya, Ambil aja. Islam nggak mengajarkan mengemis, Pak. Nggak ngemis, Pak. Ini banyak yang kenal. Kerja di saya. Bapak kerja di saya. Bapak kerja di saya. Kulit kamu nggak kerja. Bukan di rumah. Bapak, saya serius Bapak kerja. Kamu hidup ini apa? Atau Bapak mau kerja dulu? Iya. Bapak mau kerja dulu baru nanti bayar. Iya. Hah? Saya suka yang kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini, gini loh Pak, mau saya. Bapak, ini kan buat istri Bapak dulu nih, ditinggalin sama Bapak, ya kan? Bapak kerja di saya. Saya bukan ngasih. Uang muka, Pak. Uang muka. Bapak kerja, tanda jadi. Ya. Jadi itulah ya guys, video yang pagi-pagi bikin gua merenung dan meneteskan air mata. Ini gua udah nonton videonya itu yang keempat kali gitu ya. Ini jam 8 pagi guys. Jadi gue bikin konten ini jam 8 pagi. Mungkin gue nangis pertama kali jam setengah 8 tadi kali ya. Jadi gue bener-bener merenung dulu terus sambil kayak gue bikin gak ya kontennya, gue bikin gak ya. Akhirnya gue buat kontennya. Ternyata sampai saat ini masih ada ya orang yang salah menafsirkan antara mengemis dan diberi. Semua agama, bukan hanya Islam aja, itu mengajarkan untuk tidak mengemis. Tapi semua agama termasuk Islam itu mengajarkan untuk memberi. Harusnya ya orang-orang yang badannya masih sehat, bugar, fisiknya masih kuat gitu ya. Harusnya malu gitu nonton video yang tadi gue tampilin itu ya, apalagi kalau mereka itu hidupnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah gitu ya. Harusnya malu sama bapak yang di video tadi itu loh. Beliau itu benar-benar menolak pemberian uang, bahkan dia itu mikirnya kok gue kayak ngemis ya, padahal si bapak ini nggak ngemis, memang Kang Dedinya yang memberikan untuk sang bapak. Dan ternyata video tadi itu membuktikan bahwa zaman sekarang itu masih ada loh orang yang berpegang teguh pada prinsipnya. Dari video tadi ya, si bapak punya prinsip, Kang Deddy punya hati. Menurut gue ya, si bapak ini adalah definisi kaya yang sesungguhnya. Karena menurut gue pribadi, kaya itu nggak harus diukur dari uang, tapi juga dari prinsip, hati, kejujuran, ketulusan. Makanya gue bilang justru orang kaya yang sebenarnya adalah si bapak ini gitu. Malahan ya, yang melarat itu malah pejabat, tikus-tikus pemerintahan yang nggak jujur, yang masih suka makan uang rakyat, itu yang justru melarat. Bapak ini juga udah tua tapi maunya kerja. Lah kalian, kita-kita ini yang muda-muda, masih pada kuat, sehat, bugar, belum pada keriput, justru males kerja. Gue pribadi ya, waktu nonton video itu pertama kali, gue bener-bener ngerasa kayak dikeplak gitu, kepala sama hati gue tuh kayak dikeplak sama omongan si bapak gitu loh. Udah setua itu tapi dia masih berpikir kayak, kok gue ngemis ya, padahal dia nggak ngemis gitu loh. Gue salut banget sama si bapak itu ya, kayak apa ya, dia menyadari dirinya kurang mampu, mungkin dia menyadari dirinya miskin, tapi beliau juga apa ya, tidak menurunkan derajat harga dirinya diinjak-injak oleh uang gitu loh. Seolah-olah beliau ini, si bapak ini membuktikan bahwa harga dirinya itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibayar oleh uang. Andaikan pejabat-pejabat negara kita seperti bapak ini ya, yang jujur, yang tulus, yang amanah, gue yakin negara Indonesia ini bakal jadi negara yang hebat banget, bakal jadi negara yang merdeka banget. Pokoknya ya semoga pejabat-pejabat kita, pemerintahan-pemerintahan kita itu bisa meniru dari si bapak ini. Gue juga salut ya sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Beliau itu adalah sosok pemimpin yang sangat murah hati gitu ya. Balik lagi bakal ada pro dan kontra ketika sesuatu hal itu dimasukkan ke dalam media sosial atau dikontenkan gitu ya. Tapi ya itu tergantung perspektif mana mata kita dan pikiran kita memandang. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, APBN, ambil positif, buang negatif. Maka matahari. Salut buat si bapak yang diangkut tadi. Salut buat si bapak yang di mobil tadi. Dia itu mempunyai prinsip bahwa saya itu bukan meminta-minta. Walaupun Kang Deddy sudah menjelaskan, dia nggak minta-minta tapi diberi sama Kang Deddy. Tapi kekeh si bapak itu, dia merasa kayak diminta-minta. Makanya pada dia menegaskan, sampai di akhir videonya pun maka matahari la ilaha illallah, maka bulan la ilaha illallah, maka udara la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah dalam tasbihnya.
dalam bahasanya. Maka dalam riwayatnya ada nabi yang memahami bahasa ular, ada nabi yang memahami bahasa binatang. Itu sesungguhnya adalah kerangka pemahaman bahwa manusia yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia harus bisa memahami bahasa Nabi Sulaiman, harus bisa memahami penyerahannya Nabi Isa alaihissalam, harus bisa memahami kegagahan dalam menguasai teknologi Nabi Musa alaihissalam. Maka seluruhnya diwujudkan dalam nama Nabi Muhammad SAW. Apa gimana? Tadi kan soal statement perampasan aset Pak, mungkin dari Pak Gubernur sudah Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat. KDM Kang Dede juga sangat setuju dengan undang-undang untuk membuat jera para koruptor. Karena apa? Kalau undang-undang ini menguntungkan rakyat banyak, Kang Dede akan mendukung. KDM jauh lebih baik daripada Helmi Hasan. Kalau KDM itu seperti langit, Helmi Hasan seperti di bawah bumi. Jadi ketika kita melihat kebaikan itu untuk ditiru. Jadi kalau ada orang berbuat baik, kita harus tiru, duplikasi. Meniru kebaikan, memviralkan kebaikan itu bukan sebuah dosa. Justru itu menjadi sebuah agama. Kebaikan viralkan, keburukan kita Nah, ini kata Helmi Hasan juga bener nih. Dia itu seorang gubernur yang menirukan cara kerjanya Kang Dede Mulyadi, yaitu dengan kebaikannya. Jadi dia benar, kalau kebaikan itu wajib ditiru, jangan dicemooh. Kalau yang salah ditinggalkan. Salut sama Pak Helmi, siapa itu? Gubernur Bengkulu ya kalau nggak salah. kita sudah ada lagi tadi pagi rumah sakit, Punhan, terus kemudian nengok satpam yang jadi korban pemukulan sampai babak belur di Depok. Sekarang kita sudah di Kementerian Pertanian. Nah, apa yang akan dilakukan di Kementerian Pertanian nih Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu? Ya, kita menselaraskan kaitan dengan investasi dengan tata ruang, Pak, kemudian juga dengan delineasi ketahanan pangan yang ada di Jawa Barat. Terutama hari ini kita ngurusin percepatan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Subang. Kawasan industri, kita ngomong-ngomong pabrik, kawasan industri Kabupaten Subang. Ya. Kemarin terkendalanya adalah ada asumsi, ada perkiraan, ada kawasan LP2B. LP2B. Ternyata Ya, setelah kita cek, ya ternyata di tata ruang di Perda kita, RT/RW Provinsi Jawa Barat dan RT/RW Kabupaten Subang, delineasi ini tidak masuk di dalam kawasan LP2B. iya, semoga kawasan industrinya cepat tumbuh dan orang pada kerja, karena saya nagih terus, Kang Deddy kasih pekerjaan, jarang yang minta kasih jodoh. Dan dalam minggu ini, mungkin minggu terakhir bulan September, kami akan melakukan penyerahan sertifikat pada 4.500 tenaga kerja terampil yang siap bekerja di kawasan industri Kabupaten Subang. Mari kita sama-sama doakan agar kawasan industri yang ada di Kabupaten Subang yang memproduksi kendaraan listrik segera cepat selesai, dan dengan terselesaikannya kawasan itu pasti bakal menyerap tenaga kerja untuk bekerja di pabriknya. Dan itu pun sama aja dengan mengurangi angka pengangguran. Kita doakan saja semoga cepat selesai dan lancar, nggak ada kendala apapun. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Doa kita semua, semoga Jawa Barat maju terus. Semoga Jawa Barat menjadi
provinsi favorit atau provinsi terbaik di Indonesia. Dan kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat disehatkan terus, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.